kebersamaan kita. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu tuh namanya bukan cinta sejati. Itu namanya cinta monyet. Kalau lagi cinta sih, ya emang kayak begitu rasanya. Akan tetapi cintanya hilang, tinggal monyetnya. Yang kayak beginian nih bukan namanya cinta sejati, tapi namanya cinta mati. Cintanya hilang, tinggal matinya. Teman-teman sekalian saya muliakan, jangan aja pokoknya, jangan pernah memilih dosa untukmu mencari kesenangan-kesenangan. Senangnya bentar, susahnya lama. Senangnya bentar, susahnya lama. Udah, pilih saja jalan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah sebentar, senangnya lama. Sebab yang Allah bakal kasih bukan hanya kesenangan, akan tetapi ketenangan. Taatlah di jalan Allah. Tinggalkan dosa dan mulailah kerjakan taat. Nikmat hidupmu. Mulai bangun tahajud, wudu. Ngantuk sih emang, ngantuk. Tahu saya. Kamu sholat, habis selesai sholat angkat tangan, ya Allah. Di jam-jam seperti ini ada hamba-hambamu yang beribadah kepadamu, khusyuk hati mereka, hadir jiwa mereka, tenang, damai hati mereka bersamamu, ya Allah. Sebab Engkau memandang mereka dengan pandangan kasih sayangmu, ya Allah. Di antara mereka hamba-hamba tercinta di sisimu, ada aku. Meskipun masih bergelimangan dosa diriku, meskipun belum tercinta aku di sisimu, meskipun masih penuh aib dan celah diriku ini, meskipun belum khusyuk, belum tenang hatiku, ya Allah, akan tetapi aku ada bersama dengan mereka saat ini. Ribuan hambamu yang beribadah di jam-jam seperti ini, menghadapkan diri mereka kepadamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sebagaimana Engkau memandang mereka dengan kasih sayangmu, pandanglah aku dengan pandangan kasih sayang. Lihatlah diri ini, ya Allah. Pandanglah hambamu ini, ya Allah. Karuniakanlah kepadaku, kepada hatiku, apa yang Kau karuniakan kepada mereka, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjadikanku berkumpul dengan mereka di jam-jam yang seperti ini, kelak di hari akhirat bersama dengan mereka pula kumpulkanlah diri ini, ya Allah. Minta sama Allah. Allah tuh kalau diminta ngasih. Minta sama Allah. Minta pandangan rahmat, minta pandangan kasih sayang. Wah ustazah, saya kalau tahajud minta tanah. Saya kalau tahajud minta jodoh ustazah. Saya kalau tahajud minta biar disayang sama suami saya ustazah. Gimana itu ustazah? Boleh aja sih, tapi rugi kalau yang kamu minta cuma hal-hal yang seperti itu, teman-teman.
Rugi kalau kamu di saat waktu-waktu yang sangat sofa, waktu-waktu yang sangat jernih, waktu-waktu yang sangat intim antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disampaikan dalam sebuah hadis, innallaha yanzil fi thuluthil lailil akhir wa yunadi hal min mustaghfirin hal min taib hal min talibi hajatin fa unilahul matalib. Sungguhnya Allah turun pada sepertiga malam yang terakhir, kemudian memanggil-manggil, mana nih hambaku, mana hambaku yang lagi minta ampunan, mana nih, mana hambaku yang sedang beristighfar, aku akan ampuni dosanya. Mana hambaku yang sedang punya keperluan, yang sedang punya kebutuhan, mana nih, aku akan penuhi semua keperluannya, aku akan penuhi semua kebutuhannya. Mana hambaku yang sedang beribadah mendekat padaku, aku akan menerimanya. Mana hambaku yang sedang ingin mendekat padaku, aku akan menerimanya. Di saat Allah sedang menawarkan cintanya, akankah kamu meminta kepadanya cinta selainnya? Ketika Allah sedang menawarkan kasih sayangnya, adakah pantas bagimu untuk meminta kasih sayang dari selainnya? Ya Allah, jadikan hati suamiku tak pernah berpaling dariku. Bukan berarti kamu gak boleh minta itu, tapi tidakkah kamu malu jika Allah kemudian bertanya padamu, kamu hanya berharap cinta suamimu, tidakkah sudah waktunya bagimu untuk meminta cinta dan kasih sayang dariku? Saudariku sekalian, saya sampai kadang berpikir bahwa ketika kita Allah kecewakan dengan cinta manusia, jangan-jangan itu adalah tali Allah untuk menarik kita agar tertarik dengan cintanya. Jangan-jangan itu adalah panggilan Allah kepada hati kita untuk tertarik kepada kasih sayangnya. Allah seolah berkata kepada kita, wahai hambaku, tidakkah kamu mau belajar cinta manusia bisa sebegitu mengecewakan, sementara cinta padaku, aku tak akan pernah mengecewakan. Kamu mau tenang? Kamu mau damai? Kamu mau bahagia? Ia ada dalam jalan taatmu kepada Allah. Mulailah membangun hubungan yang indah dalam jalan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatmu benahi, ibadahmu perbaiki. Mulailah menjalani perintah Allah dan jauhilah semua larangan-larangan Allah. Semua larangan Allah hanya menjanjikan untukmu kesenangan sesaat, diiringi tersiksa untuk waktu yang sangat lama. Sementara ketaatan kepada Allah diawali dengan kesusahan sesaat, rasa berat sesaat, akan tetapi diiringi dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian untuk waktu yang sangat panjang, dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Tahajud ngantuk, baca Quran malas, puasa lapar, semua ketaatan kayaknya nggak enak. Bahkan teman-teman, orang-orang yang belum
belum tahu rasanya ngeliat kamu dari pagi-pagi udah rapi mau hadir kajian, mereka bilang ngapain, ih susah banget. Ngapain tuh orang? Di jam-jam kayak gini enaknya tidur. Di jam-jam kayak gini enaknya sarapan sama keluarga. Ini hari Minggu, hari berkumpul bersama dengan keluarga. Akan tetapi hal-hal yang seperti ini itu beratnya di awal. Begitu udah hilang beratnya, yang siksa adalah kesenangan. Yang siksa adalah kesenangan yang panjang. Kenapa bisa kesenangan tapi panjang? Sebab ia bukan hanya senang, akan tetapi tenang. Baca Quran juga gitu. Semua ibadah tuh kayak gitu. Semua ibadah tuh kayak gitu. Bahkan tahajud, yang kamu ngerasainnya, ih pasti ngantuk banget ya. Iya, buat orang-orang sepertimu yang belum istiqomah mengerjakannya. Tapi buat hamba-hamba pecinta Allah, buat kekasih-kasih Allah, buat para penikmat-penikmat ibadah, mereka bilang laulal qiyam bil-lail lama nuridul baqa fid dunya. Andai tidak karena ibadah di waktu malam, tak tersisa lagi kesenangan kami di atas muka bumi ini, kami pasti sudah minta untuk dipersegerakan berjumpa mati. Andai tidak karena kesenangan ibadah di waktu malam, kami pasti sudah dari dulu minta dipersegerakan untuk mati. Tapi kami masih punya kesenangan hidup di dunia. Apa itu? Ibadah kami di waktu malam. Gitu katanya. Sampai katanya Robi Al-Adawiyah, teman-teman saya sekalian. Wallahi mahammani mundu arba'ina sana illa tulu'ul fajris sadiq. Sungguh enggak ada yang bisa bikin saya susah selama 40 tahun hidup saya, kecuali saat terbit fajar. Saat datang waktu subuh tuh susah. Ya ampun, berhenti nih waktu tahajud saya. Mesti nungguin berapa jam lagi nih buat bisa ketemu sama sholat malam. Susah nih saya. Aduh udah subuh aja. Padahal kayak baru aja tahajud. Aduh lagi enak-enaknya, lagi udah subuh aja. Gitu katanya. Katanya Robi Al-Adawiyah. Tapi kata kita, begitu datang adzan subuh, ya ampun kayak baru aja tidur. Si ngantuk nih. Beda kesenangan. Kita masih nyari kesenangannya nafsu. Sementara orang-orang pecinta Allah, mereka mencari ketenangan. Dan itu adalah kesenangannya hati. Kesenangannya nurani, kesenangannya ruh. Mudah-mudahan Allah karuniakan. Amin. Jadi yang namanya tenang, satu ada dalam jalan taat, yang kedua ada dalam jalan cinta. Kamu kepengen hatimu tenang, lepaskan hatimu dari segala kebencian. Kalau kamu kepengen jiwamu damai, jangan pernah simpan dendam. Maafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu. Maafkan semua yang pernah berkonflik, bermasalah denganmu. Maafkan siapapun yang kamu rasa pernah berbuat zalim padamu. Maafin. Teman-teman saya sekalian, jangan kamu pikir saya akan jadi puas kalau saya udah bisa balas dendam sama semua orang yang pernah menzolimi saya. Itu kamu kebanyakan nonton drama Korea. Kamu kebanyakan nonton film India. Akan tetapi kalau hatimu terdidik dengan Islam, kalau hatimu terdidik
dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Aku beritahu padamu, tak ada jalan ketenangan hati kecuali jika hatimu penuh cinta kepada siapapun, bahkan kepada yang pernah berbuat zalim padamu. Hatimu tenang ketika ia bebas dari semua rasa benci. Hatimu tenang, hatimu damai ketika tak ada lagi dendam, iri, dengki kepada siapapun di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian, Islam mengajarkan kepada kita orang-orang yang begitu mudah memaafkan kesalahan siapapun aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunda baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya diracun. Meninggalnya diracun. Diracunnya sama gubernur Madinah. Orang tuh yang namanya rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, sampai dengan menghalalkan segala cara. Itu kisah basi. Itu kisah udah dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Kamu akan lihat begitu tuh orang rebutan sama kekuasaan tuh, semua cara jadi halal buat mereka. Naudzubillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih mau jelang nih 2024. Hati-hati. Jangan jadi orang yang ada dalam pusaran-pusaran seperti itu, dan jangan pula kamu mau-maunya jadi orang-orang yang sampai kehilangan ketenangan hatimu karena membela orang-orang yang berebut kekuasaan. Ingat pesan saya ini. Ingat pesan saya. Karena hampir setiap pemilu tingkat perceraian meningkat. Suami istri gara-gara beda calon bisa bercerai. Ya Allah. Abisnya itu sih dua-duanya sama-sama pada damai, suami istrinya kagak jadi balikan. Kan sayang banget gitu. Nah nih saya ceritain Sayyidina Hasan. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, Sayyidina Hasan sampai bayar orang sampai ada orang dia kerja di rumah Sayyidina Hasan jadi pelayan berbulan-bulan, maju mundur. Ini si pelayan ini ya, memang dari awal tuh dia dibayar sama gubernur ini nih untuk kerja di situ. Bayar ratusan juta teman-teman saudara sekalian. Kalau istilah duit kita ya bahkan miliaran, barangkali saya nggak paham. Itu untuk bisa kerja jadi pelayan, jadi pembantu gitu, jadi budak di rumahnya Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan hatinya bersih, hatinya damai, nggak pernah suudonon sama orang gitu. Sampai satu waktu berhasillah dia. Padahal udah maju mundur tuh, udah bolak-balik banget. Nggak mau gitu, tapi ya kayak cerita-cerita di film-film pedeman sekarang ya, dia udah mengajukan diri untuk mundur aja ya. Iniannya kalau kamu mundur, istri, anak-anak kamu semuanya kami bunuh, yang begitulah. Nah itu kerjaan orang-orang di atas satu, serem banget. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, amin. Yang terpaksa berada dalam lingkaran-lingkaran yang seperti itu, mudah-mudahan Allah selamatkan. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari segala kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, racun di minuman pagi Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan nggak tahu-tahu itu racun. Jangankan diminum, dihirup aja orang bisa mati gitu. Racun yang kalau dikasih buat 40 orang, itu 40 orang mati semua. Itu dosisnya dikasih ke satu orang. Sayyidina Hasan nggak tahu-tahu, glek, kritis. Sehingga sekalian yang saya muliakan,
penyebab kematiannya diracun oleh seseorang. Paham beliau siapa orang tersebut. Tahu pembantunya dibayar sama gubernur, tahu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di saat beliau sedang kritis seperti itu, udah mau mati nih, detik-detik kematiannya, saudaranya kumpul, anaknya, adiknya Sayyidina Husain, kemudian orang-orang yang beliau sayangi, pembantunya segala macam, ngumpulin di sekeliling beliau. Beliau dengan suara parau memanggil adiknya Husain. Udah suaranya udah putus-putus dan udah sangat pelan sekali, nggak bisa ngomong keras-keras. Ngasih isyarat kepada Husain untuk mendekat. Sayyidina Husain adiknya deketin telinganya. Apa yang dia bilang? Nih ya, kalau didikannya film India, kalau didikannya drama Korea, kamu udah bisa bayangin kan kira-kira ngomong apa? Balaskan dendamku. Nyawa dibayar nyawa. Gitu ya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang Sayyidina Hasan sampaikan kepada adiknya? Ini orang hatinya terdidik dengan ajaran Islam. Hatinya terdidik dengan ajaran cinta. Bagaimana mencintai siapapun meski apapun yang mereka perbuat. Apa katanya Sayyidina Hasan? Ya Husain, inni araftu man fa'ala hadha bi. Wahai Husain, saya tahu siapa yang telah berbuat ini pada saya. Wahai Husain, jika satu hari nanti kamu mengetahuinya, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, saya sudah memaafkan dia. The real of Islam. Sejatinya ajaran Islam. Menurutmu teman-teman, ketenangan hati macam apa yang Allah telah berikan kepada Sayyidina Hasan hingga membuat beliau mampu memaafkan kesalahan seseorang yang menjadi penyebab kematian beliau. Habis itu meninggal. Sayyidina Hasan habis itu meninggal. Akan tetapi membawa pesan damai, pesan ketenangan yang luar biasa. Adiknya Sayyidina Husain meninggal di medan perang Karbala setelah dibantai oleh ribuan orang yang mereka sebelumnya mengatakan, kami mengundang Wahai Husain untuk mengembalikan kekhalifahan kepadamu wahai Husain. Datanglah pada kami ke Irak. Maka Sayyidina Husain berangkat ke Irak, tiba di medan Karbala, bukannya dikembalikan kekuasaannya sebagai khalifah, sebagai raja, sebagai presiden, akan tetapi malah justru dibantai seluruh keluarganya, teman-teman sekalian, dan seluruh sahabat serta orang yang bersama dengan Sayyidina Husain saat itu. Ketika beliau berjumpa untuk pertama kalinya dengan mereka di padang Karbala tersebut, dia memandang wajah-wajah beringas yang siap untuk melumat dan menghabisi Sayyidina Husain beserta seluruh keluarganya. Sayyidina Husain menunduk, kemudian air matanya mulai berderasan keluar dari kedua matanya. Saudarinya yang ada di sampingnya bertanya, Ya Husain, ajza'ta minal maut. Wahai Husain, apakah kamu takut dari kematian? Sayyidina Husain menjawab, Makana Husain bijazi'in minal maut ya Zainab. Husain tidak pernah takut dari kematian wahai Zainab. Maka mengapa aku melihat air matamu berderayan dari kedua matamu itu wahai Husain?
Sayyidina Husain menjawab, aku menangisi wajah-wajah yang akan masuk neraka karenaku. Saya mengasihani, merahmati wajah-wajah yang akan Allah siksa disebabkan karena saya. Andai Allah memaafkan mereka dan memasukkan saja mereka ke dalam surga. Ini Islam. Ini Islam. Ini ajaran Islam. Tidak menyisakan kebencian dalam hati kepada siapapun. Bahkan kepada wajah-wajah beringas yang akan menghunuskan pedang kepada tubuh-tubuh mereka. Mereka memaafkannya dan mendoakan andai dimasukkan ke dalam surga. Di mana hatimu, teman-teman? Di mana hatimu? Kamu nyari tenang, tenang gak akan pernah didapat dalam kebencian. Tenang gak pernah bisa didapat dalam dendam. Jika kamu berpikir seumur hidup gak akan pernah saya maafkan kesalahan perempuan yang telah merebut hati suami saya, aku sampaikan permohonan maaf padamu, sebab sepertinya ketenangan jauh darimu. Jika kamu masih memiliki kebencian kepada siapapun di atas muka bumi ini, kamu sulit untuk bisa merasakan ketenangan. Dan saya sampaikan padamu, dendam, benci mungkin pada tingkatan tertentu membuatmu senang, akan tetapi tidak pernah membuatmu tenang. Dan lebih daripada senang, kamu perlu tenang. Maka terhadap siapapun yang membencimu, terhadap siapapun pernah mendolimimu, terhadap siapapun pernah berbuat salah seperti apapun jenis kesalahannya, dengan penuh cinta aku sampaikan padamu, maafkanlah. Bukan untuk kebahagiaannya, bukan untuk kesenangannya, bukan untuk keselamatannya, akan tetapi untuk kesenanganmu, akan tetapi untuk ketenanganmu, akan tetapi untuk kebahagiaan hidupmu. Kamu perlu memaafkan kesalahan semuanya. Insya jalan cinta. Yang terakhir, kalau kamu mau hidupmu tenang, berserahlah kepada Allah Ta'ala. Kayak gimana sih berserah? Berserah tuh gini lah. Sandaran. Ini kalau saya gini nih, saya nggak capek, saya malah istirahat. Meskipun yang dengerin nggak enak. Saudaraku sekalian, tuh kalau kamu pengen hidupmu nggak capek, kamu yang sering gini loh. Tapi jangan makursi, akan tetapi kepada Allah. Kenapa? Sebab kursi lemah, sebab
apapun yang kamu sandari nggak cukup kuat untuk bisa menopang seluruh beban kehidupanmu itu. Nggak ada yang cukup kuat untuk bisa menopang seluruh beban hidupmu itu, teman-teman. Karenanya kamu kepengen hidupmu tenang, nggak capek-capek, gampang caranya. Jangan sandaran sama suami, jangan sandaran sama anak, jangan sandaran sama saudara, jangan sandaran sama kepandaianmu, jangan sandaran sama kecantikanmu, jangan sandaran sama hartamu, jangan sandaran sama ilmumu, bahkan jangan sandaran sama ibadahmu. Akan tetapi bersandarlah hanya kepada, sebab semuanya lemah. Yang kuat hanya Allah. Yang kuat hanya Allah. Terhadap semua urusan-urusanmu, hatimu yang tenang, jangan panik. Ingetin hati, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Suami sakit, ingetin hati, ada Allah, ada Allah. Suami transfer perempuan lain, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Anak kecelakaan, ada Allah, ada Allah, ada Allah. Dirimu dengan segala permasalahan hidupmu akan jauh lebih tenang kalau kamu hanya bersandar kepada Allah. Ingetin diri terus. Kalau dia lagi takut, bilangin diri. Wahai diri, kamu takut. Jangan takut. Bersama kita ada Allah Sang Pengendali, Sang Penyelamat dari segala ketakutan kita. Makanya selalulah bilang, ketika ada masalah besar datang hidupmu, jangan pernah bilang, duh betapa besarnya masalahku. Akan tapi sampaikanlah, wahai masalah, kamu memang besar bagiku. Akan tetapi bersamaku ada Allah, Zat yang maha besar. Dan semua masalah ada dalam genggamannya. Kamu tidak pernah perlu merasa takut dari apapun dan siapapun. Bersandarlah. Sandar, pasrah yang enak sama Allah. Kamu hanya perlu bilang, ya Allah, saya takut. Akan tetapi bukankah bersamaku ada Engkau Zat yang maha kuat. Ya Allah, bebaskan aku, selamatkan aku dari segala ketakutanku ya Allah. Kalau urusannya keuangan, finansial, ekonomi, bilang gini, ya Allah, saya miskin. Tapi bukankah bersama saya ada Engkau Zat yang maha kaya. Ya Allah, cukupkanlah diri ini denganmu ya Allah. Kalau kamu lagi sakit, bilang gini, ya Allah, saya sakit ya Allah. Tapi bukankah bersamaku ada Engkau Zat yang maha menyembuhkan. Ya Allah, sembuhkanlah diri ini ya Allah. Enak?
tenang, senang, insya dah, yang tenang aja hidup ya. Kalau kamu tenang, kamu akan senang dengan kesenangan yang panjang. Jangan kejar senang, akan tetapi kejarlah tenang. Ada di mana? 1, dalam jalan. 2, dalam jalan. 3, dalam jalan tawakal atau berserah diri. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Mudah-mudahan Allah pandu kita. Sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang selalu tenang hati kita bersama dengannya insyaallah. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang masih ada airnya, kalian dibuka, kita mau doa. Mumpung masih lagi bareng-bareng, saya ingat ucapan guru saya Hubabah Nur. Beliau bilang doa ba'dal majlis mustajab. Doa ketika majelis talim sedang berkumpul ramai-ramai seperti ini, doanya mustajab. Yang airnya udah habis nggak usah ambil air tetangganya ya. Udah cukup. Nah, yuk kita membaca suratul Fatihah. Niatin apa yang jadi hajatmu. Al-Fatihah. Allah yaqdi lana jami'al hajat. Sebutkan hajat masing-masing. Mudah-mudahan orang tua kita yang ada Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, bahagiakan hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai langkah kehidupan mereka insyaallah. Orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah bahagiakan mereka semua di sisi Allah. Allah terangkan kuburnya, Allah nyamankan, damaikan kuburnya. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah tutupi aib-aib mereka. Allah kumpulkan mereka dengan manusia paling agung. Allah rasakan kepada mereka syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anak kita, mudah-mudahan Allah selalu bimbing mereka, dipandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dijauhkan mereka dari segala dosa, dijauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak baik, dijauhkan mereka dengan ajaran-ajaran yang sesat, dijauhkan mereka dari siapapun yang dapat berbuat jahat dari mereka insyaallah. Kita semuanya, diri-diri kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah sehatkan zahir batin kita. Allah damaikan, Allah tenangkan hati kita. Allah jauhkan kita dari syaitan. Allah jauhkan kita dari hawa nafsu. Allah menangkan kita menghadapi hawa nafsu kita insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Lebih dari semuanya, mudah-mudahan apabila datang ajal menjemput kita semuanya, Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyah bikuniyatin salihah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
اللهم بحق الفاتحة بحرمة الفاتحة بركة الفاتحة تفتح لنا أبواب الخير تؤملنا مؤاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك اللهم إنا كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالأمور فبارك لنا فيه اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.